Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Kita sampai kepada kombinasi linear. Sudah bisa diikuti apa itu kombinasi linear? Maka kita lihat dulu konsep dari kombinasi linear ya. Ini kita kecilkan dulu. Oke. Nah, kita simpan di sini. Kombinasi linear. Salah. Ya, kita ada paham, ada banyak vektor yang membentuk dan ada satu semacam operasi bahwa ada satu vektor yang dibentuk oleh vektor yang lain dengan cara kombinasi linear. Nah, di sini ada banyak vektor. Kita amati di sini ada banyak vektor. Ya, di sini ada banyak vektor nih, banyak vektor. Mungkin nggak vektor itu dibentuk oleh vektor yang lain? Sangat mungkin sekali, ya. Jadi sangat mungkin sekali vektor-vektor yang ada di vektor yang banyak ini dibentuk oleh vektor yang lain. Tentunya kita nanti bisa amati adanya proses kombinasi linear ini. Sekarang kita juga kembali ke untuk memberikan contoh ini agar lebih mudah kita pahami, kita gunakan salah satu contoh ruang bagian ya. Misalnya gini, saya ambil vektor dari sini, anggota himpunan vektor. Ambil vektor dari yang anggota himpunan yang sudah membentuk ruang vektor. Saya ambil vektor. Misalnya ambil 3 vektor. Ya, saya ambil 3 vektor. V1, V2, V3. Itu elemen dari himpunan ini. Ya. Dia elemen dari himpunan, misalnya ini himpunan H1 lah. Elemen dari H1. H1 telah membentuk ruang vektor R1 misalnya. Ya kan? Nah, berarti kan mungkin kan dia punya himpunan bagian dan mungkin dia punya ruang bagian. Oke, sekarang saya akan vektor 3 ini saya buatkan kombinasi linear, ya kan? Kombinasi linear dari vektor yang membentuk ini, misalnya V I gitu, I bisa 1 2. Saya pakai alfa 1 V1 plus alfa 2 V2 plus alfa 3 V3. Kalau saya pakai kombinasi alfa 1 2 alfa 2 alfa 3 nya banyak, akhirnya akan jadi banyak kan V-nya ini. Iya kan? Misalnya 1 kali ini 1, ini 2, ini 3, V1, V2, V3 nya tetap pakai ini variasi alfa 1 2 3 ini, alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini. Maka saya akan mendapatkan ini bervariasi dan alfa ini adalah ini, maka saya akan mendapatkan VI yang sangat banyak dan ini akan membentuk satu himpunan vektor lagi. Nah, ini akan membentuk, kali ini menjadi VI yang banyak ya, banyak. Kalau di Jawa itu banyak sekali, itu jadi banyak, itu alfa I yang banyak. Nah, ini akan membentuk satu himpunan vektor lagi, betul tidak? Himpunan vektor yang tentunya, nah itu himpunan vektor itu gimana ya? Nah, kita belum bahas himpunan vektor itu gimana. Tapi sekarang kita bilang bahwa himpunan vektor ini dibentuk oleh vektor apa tadi? V1, V2, V3 dengan cara kombinasi linear. Jadi dia dibentuk dengan cara kombinasi linear. Jadi vektor V1, V2, V3 kita lakukan kombinasi linear membentuk vektor yang banyak, dan vektor yang banyak itu kita bisa buat menjadi satu himpunan vektor. Nah, himpunan vektor ini kita sebut sebagai himpunan vektor
yang dibentuk oleh vektor V1, V2, V3. Sampai di sini bisa diikuti. Nah, baru kita kasih istilah. Vektor yang ada dalam himpunan ini adalah vektor yang direntang atau spanning. Nah, dispan atau direntang, rentangan, dijembreng gitu ya. Rentang itu dijembreng, direntang, dilebarin saat gitu ya, direntang dari dispan atau spanning dari V1, V2 dan V3. Tahu ya. Jadi vektor ini karena dia merentang menjadi vektor ini, maka ini disebut sebagai vektor perentang. Nah, gitu. Itu span, vektor span. Ini spanningnya. Span, ini spanningnya. Ini istilah. Prosesnya apa tadi? Dengan proses kombinasi linear kita bisa menghasilkan banyak vektor. Banyak vektor itu kita bisa jadikan satu himpunan. Nah, himpunan itu disebut himpunan spanning set. Jadi himpunan yang hasil rentangan. Nah, himpunan perentang, bentar istilah bahasa Inggrisnya nanti takut saya tolong dicek lagi ya. Himpunan yang merupakan sumber vektor itu disebut himpunan atau vektor perentang. Gitu. Jadi ini dispan, ini menspan ke sana. Ini adalah hasil spanning, hasil dari perentang dari vektor tadi. Gitu. Nah, itu istilah span dan spanning set ya. Istilah bagaimana vektor itu dibentuk. Dan ini sangat banyak sekali gitu ya. Jadi saat vektor yang banyak itu biasanya hanya kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain gitu. Bukanlah vektor-vektor yang tidak ada hubungan sama sekali, saling terkait. Nah, nanti kita akan bicara masalah vektor yang bukan merupakan hasil dari spanning gitu ya. Nanti kita bisa bicara itu. Tapi sekarang sampai di sini dulu saja. Jadi sampai yang kita sebut sebagai vektor span. Vektor yang dibentuk, himpunan vektor yang dibentuk oleh satu vektor tertentu. Jadi asal dari himpunan ini adalah vektor V1, V2, V3 saja. Dan kita punya lagi teorema dari sini, yaitu jika V1, V2, V3 ini kita ambil dari vektor yang himpunan ini, misalnya kita ambil dari himpunan yang ini, kursor saya kelihatan nggak ya? Kita ambil dari himpunan yang ini, nah himpunan yang ini. Himpunan ini kan sudah membentuk satu ruang vektor ya. Nah, karena himpunan ini sudah membentuk satu ruang vektor, kita ngambil 3 elemen dari himpunan itu dan kita span menjadi himpunan baru. Nah, himpunan baru. Maka himpunan baru yang dibentuk merupakan spanning ini adalah ruang bagian. Nah, ini adalah ruang vektor, ruang bagian. Itu teorema kan? Itu teorema karena dari fenomena ternyata setiap fenomenanya akan begitu, maka jadi teorema. Teorema itu turunan dari definisi, ngelihat fenomena, oh pasti begitu loh kejadiannya, pasti begitu. Nah, kepastian begitu, pasti begitu itu jadi teorema. Gitu. Kalau orang makan nasi 1 piring pasti kenyang, berarti teoremanya orang makan nasi 1 piring kenyang. Tapi kalau orang makan nasi 1 piring belum kenyang itu aneh. Tapi apakah disebut kenyang banget atau kenyang saja atau hilang lapar gitu ya, kenyangnya itu hilang lapar. Ya itu definisinya beda lagi. Tapi yang jelas ya kalau kenyangnya itu hilang lapar maka itu pasti. Jadi teorema itu. Itulah teorema ya. Jadi ingat, jadi kita punya himpunan bagian baru ya. Kalau kemarin hanya definisi atau sebelumnya definisi, sekarang kita punya himpunan bagian yang dibentuk dari spanning dari vektor-vektor yang dari himpunan ini. Nah, sampai di sini kita sudah tahu spanning. Ini hubungan keterkaitan antar materi. Anda sudah dapatkan. Oke.
Nanti kita lanjutkan di video berikutnya.